Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Buni Mayuha dalam pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 mengenai faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Hari ini tujuan belajar kita adalah siswa dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem? Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Ayo membaca pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal beberapa jenis organisme. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan bacaan di atas, sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan peta pikiranmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.